Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sekarang kita akan meneruskan belajar lagi ya, yaitu di tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita sekarang akan mulai belajar pembelajaran 2. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan yaitu buku tulis berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menulis. Tapi kita juga mempunyai kewajiban. Kewajiban apa itu? Yaitu menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Karena untuk membuat selembar kertas saja dibutuhkan macam atau banyak pohon ya. Makanya dengan menghemat kertas kita juga menghemat pohon. Kita lanjutkan materi berikutnya yaitu pembulatan bilangan desimal. Untuk melakukan pembulatan pada bilangan desimal, caranya hampir sama dengan pembulatan pada bilangan cacah. Cara membulatkan bilangan desimal: 1. Perhatikan nilai tempat yang lebih kecil. 2. Jika nilainya kurang dari 5, bulatkan ke bawah. 3. Jika nilainya lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Contoh pembulatan bilangan desimal ke satuan terdekat. Nah, untuk membulatkan kesatuan terdekat, perhatikan angka pada tempat persepuluhannya. 4,7, angka 4 itu adalah nilai satuan. Sedangkan angka 7 adalah nilai persepuluhan. Angka pada nilai tempat persepuluhan adalah 7. Karena 7 lebih besar dari 5, maka bulatkan ke atas. Jadi 4,7 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5. 4,7 dibulatkan menjadi 5. Contoh pembulatan bilangan desimal ke persepuluhan terdekat. Untuk membulatkan ke satuan terdekat, perhatikan angka pada tempat perseratusannya. 3,75. Angka 3 adalah nilai satuan, angka 7 adalah nilai persepuluhan, sedangkan yang angka 4 adalah nilai perseratusannya. Angka pada nilai tempat perseratusannya adalah 4. Karena 4 kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Jadi 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. 3,7 dibulatkan menjadi 3,74 dibulatkan menjadi 3,7. Di sini kan kita melihatnya 4 itu kurang dari 5, maka ditulis 3,7 saja. Kita lanjutkan materi berikutnya yaitu langkah-langkah membuat kolase. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni baru. Nah, di sebelah kanan ini adalah contoh bentuk kolase. Kolase yang berasal dari biji-bijian yang ditempel.
bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase, yaitu ranting kering, daun kering, bunga kering, sobekan-sobekan lembar bunga-bunga kering, biji-bijian. Media yang biasa digunakan untuk menempel kolase yaitu papan kertas. Nah, sekarang beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat kolase. Yang pertama, pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Yang kedua, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Yang ketiga, potonglah bahan sesuai kebutuhan. Kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Nah, sekarang kita lanjutkan ya materinya, yaitu bagian-bagian tumbuhan. Perhatikan gambar dan keterangannya. Gambar yang pertama yang paling atas, daun. Bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Bagian kedua, batang, yaitu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Bagian ketiga yang paling bawah yaitu bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Jadi bagian tumbuhan itu ada akar, batang, dan daun. Akar, bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah, atau akarnya itu ada yang menggantung. Kalau di dalam gambar ini akarnya ada di dalam tanah terpendam. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis akar. Akar dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu, contohnya padi jagung. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Yang kedua, yang B, yaitu akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, contohnya mangga, jambu. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Fungsi dari akar. Yang pertama, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya dan menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Nah, sekarang kita pelajari juga bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Contoh di sini ada pohon beringin, akar gantung atau akar udara. Itu kan akarnya menggantung ya. Fungsinya mengambil uap air dari udara. Kemudian gambar yang sebelah kanan itu contoh pohon bakau jenis api-api. Itu namanya akar napas. Akarnya kok timbul ya? Iya, itu namanya akar napas. Fungsinya untuk apa? Untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Nah, itu dua contoh akar lain pada tumbuhan tertentu, yaitu pada tumbuhan beringin dan tumbuhan bakau. Sekarang ada lagi akar papan atau banir. Berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contoh, akar pohon kenari dan pohon randu. Tahu ya pohon randu ya? Itu loh pohon yang menghasilkan kapuk kapas itu. Namanya pohon randu. Kemudian yang sebelah kanan itu ada akar tunjang. Akar tunjang berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya akar pohon bakau dan pandan. Yang kedua, bagian tumbuhan yang dinamakan batang.
bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, batang ini berada di atas tanah. Fungsi dari batang adalah untuk 1. Menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 2. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. 3. Tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis makanan tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Tebu itu menyimpan cadangan makanannya pada batangnya. Makanya tebu itu kalau kita makan langsung itu mesti rasanya manis. Nah, sekarang jenis-jenis batang. A. Batang berkayu. Memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contoh, pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Pohon lain seperti pohon nangka, pohon rambutan, dan lain sebagainya. Yang B. Batang basah dan berongga, yaitu yang bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. D. Bagian tumbuhan yang namanya daun. Daun bisa dilihat ya, gambar daun ya. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Kemudian fungsi dari daun. Satu, sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi matahari. 2. Sebagai tempat penguapan air. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Yang pertama ada tulang daun menyirip. Kemudian di sebelah kanannya ada tulang daun menjari. Kemudian di bawahnya ada tulang daun sejajar. Dan di sebelah kirinya ada tulang daun melengkung. Itu perbedaan tulang daun ya. Kemudian yang keempat, bunga. Bagian-bagian bunga. Sambil perhatikan gambar ya. Di situ sudah ditunjukkan oleh huruf A, B, C, D, E. Bagian A itu namanya tangkai bunga, yaitu berfungsi menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Bagian B namanya kelopak, berfungsi untuk melindungi bunga sebelum mekar. Bagian C namanya mahkota, yaitu untuk menarik perhatian polinator. Yang D namanya benang sari, yaitu sebagai alat reproduksi jantan. Yang E namanya putik, yaitu alat reproduksi betina. Yang keempat, buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Nah, itu bagian buah, ada daging buah, ada biji, dan ada kulit buah. Sekarang materi untuk pembelajaran 2 ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini dan dukung terus, nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau ada video baru di channel Ahmad Saihul Rizal, channel macam-macam yang insya Allah memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.